memang ada secara historisnya gitu loh. Jadi memang tetap ada. Nah, kalau dia berganti ke menjadi SKT ya karena kelembagaan adatnya mungkin sudah hilang, masyarakat menganggap bahwa lembaga adat tidak penting sehingga menjadi wewenang dari kepala Ya. desa kan Pak ya, ditambah dengan unsur bukti. Nah, kalau kita melihatnya ya itu bisa disamakan dengan tanah bekas adat. Kalau kita melihatnya ya Pak, kalau kelembagaannya sudah tidak ada tadi. Jadi kalau SKT ya sama seperti bagian yang tadi disampaikan Ibu Asti bahwa memang betul dia sudah tidak diakui sebagai alat bukti, tapi dia tetap bisa menjadi petunjuk sesuai dengan pasal 57 tadi Pak. Jadi itu Pak menurut saya ya. Jadi tetap SKT itu dianggap sebagai bagian tanah bekas adat kalau misalnya kelembagaannya sudah tidak ada lagi. Jadi peran desa itu di dalam masyarakat kita dianggap melanjutkan tradisi itu Pak. Meskipun di beberapa tempat dia berbeda. Misalnya di Bali itu ada desa adat, ada desa dinas gitu loh. Di beberapa tempat kalau kelembagaannya turun, maka si kepala desa mengambil alih posisi itu tadi itu loh. Jadi kalau saya melihatnya dalam perspektif hukum adat, yaitu sebagai tanah bekas adat. Ya, konteksnya ya Pak ya, atau tanah adat kalau konteksnya seperti itu gitu loh Pak. Nah jadi ya posisinya bagaimana? Alat bukti tidak berlaku, tetapi sebagai petunjuk masih bisa digunakan gitu loh. Yang kedua, nah ini saya terus terang saya tidak belajar praktek ya Pak ya, tidak praktek. Tapi sependek yang saya tahu karena dia dulu masih dia tidak berfungsi ya. Kalau kita pahami bahwa SKT itu sebekas tanah adat, ya maka kan sebenarnya sama saja sebenarnya masih bisa digunakan Pak hibah itu. Menurut saya, ya Ya. kan kalau kita memahami bahwa karena kan tidak terjadi konvensinya gitu loh. Konvensi itu tidak ada batasnya Pak. Ya bukan seperti barat tadi, kalau adat itu sampai kapan dia, ya sampai selesai tanah itu. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa memang tidak terjadi konversi, bagi saya mekanisme hibah segala macam bisa dipakai di dalam prakteknya kalau menurut saya Pak ya. Ya. Nah jadi tetap tetap bisa dia meskipun sebagai petunjuk ya. Yang ketiga di Sumatera Barat, nah ini ciri dari orang Minangkabau nih Pak ya, laki-lakinya biasanya keluar kan karena laki-laki tidak mendapat tanah pusako ya Pak ya. Ya. Inilah Bapak ini salah satunya yang keluar nih. Tapi masih ada saudara ibu di sana. Kalau ada saudara ibu di sana, maka tanah ulayat kalau betul-betul dirawat itu masih ada Pak. Karena masyarakat Minangkabau memang menarik garis dari ibu tadi. Nah, di dalam kasus di Minangkabau kita banyak sekali menemukan kasus-kasus bahwa ketika si masyarakat adat komplain bahwa ada tanah adat itu yang sudah bentuk sertifikat kemudian ditransaksikan, dijual, ya. Nah, dalam banyak putusan pengadilan, kalau memang bisa dibuktikan bahwa kelembagaan adatnya itu bahwa lembaga adat yang benar, ya memang memang dia berhak, maka putusan pengadilan biasanya merefer kepada kepentingan hukum adat tadi, Pak, kepentingan masyarakat. Selama nanti pengadilan akan melihat apakah mekanisme peralihan dari ketua adatnya itu benar atau tidak. Biasanya kuncinya di situ, Pak. Nah, biasanya kalau yang terjadi banyak kasus yang kenapa dia tidak benar, biasanya banyak kasus begini, Pak. Biasanya mamak kepala waris, Pak. Ya. Dia kan sebenarnya bukan pemilik tanah kan, Pak, Ya. tapi melanjutkan tradisi dari keluarganya itu kan. Nah, karena keluarganya keluar, si mamak kewaris ini memberikan tanahnya buat anaknya. Ya kan, Ya. Pak? Banyak-banyak kasus seperti itu. Padahal itu nggak boleh, karena itu bukan tanah dari si mamak kewaris, tetapi merupakan tanah ulayat. Harta pusat. Yang kalau dia harta pusako atau pusaka tinggi tadi, Pak. Nah, jadi itu banyak sekali putusan-putusan yang membatalkan peralihan itu meskipun bentuknya sudah sertifikat. Kalau dia mengalihkan kepada turunannya, dia tidak memegang fungsi untuk mengawal hak ulayat itu sebagai suatu kepemilikan bersama. Jadi kalau dari kasus Bapak ini, kalau memang benar bahwa keluarga ibu masih ada dan tanah itu masih dirawat, sependek yang saya tahu dan itu memang merupakan tanah pusako tinggi, ya maka menurut saya tanah ulayatnya itu masih bisa ada, Pak. Sependek saya tahu seperti itu. Mungkin cukup, Bu. Oke, Cukup. ya, ya, terima kasih Pak Iqbal. Ya,
Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah mendapat pencerahan ya dari tadi Pak Andreas tadi pagi, kemudian dari Pak Fandi Ahmad, Ibu Ana Hari, Pak Sofyan Pulungan di sini untuk bagaimana yang menjadi kegalauan kita dengan berlakunya pasal 96 PP 18 tahun 2021 tersebut ya. Jadi meskipun di sini untuk yang belum terdaftar ya di sini untuk tanah milik adat, tanah bekas hak milik adat. Jadi di sini kita mendapatkan penegasan bahwa di sini sebagai petunjuk ya dalam rangka pendaftaran tanah ya. Jadi di sini kita masih bisa memakainya di situ ya. Jadi sambil menunggu surat edaran lebih lanjut dari BPN RI. Untuk sebetulnya yang tadi kita inginkan untuk alat bukti dalam persidangan bagaimana sebetulnya kita mengundang juga dari Mahkamah Agung, tapi mohon maaf hari ini beliau dari Pak Hakim Agung mengabarkan bahwa ada rapat pimpinan yang di sini tidak bisa hadir sehingga semoga di lain waktu kita bisa mengembangkan lebih lanjut bagaimana untuk alat bukti dalam persidangan ya. Jadi oke, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Ana, Pak Fandi, Pak Sofyan. Ada closing statement kah? Pak Fandi silakan. Mungkin sedikit saja dari kami khusus untuk perbankan ya, mungkin ada closing statement dengan pemberlakuan PP 18 tahun 2021 ini perbankan harus memperkuat manajemen risikonya terutama terkait kepastian hukum agunan dalam upaya meminimalisir potensi sengketa dan kerugian di kemudian hari. Gimana teman-teman? Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Fandi. Jadi di sini nanti mungkin lebih lanjut sambil menunggu SE, mungkin ada koordinasi lebih lanjut ya dari OJK ya untuk bagaimana dokumen yang berdasarkan tanah bekas milik adat ya. Silakan Pak Sofyan closing statement. Baik, saya ikut sama Pak Fandi nih. PPAT, Bapak Ibu Notaris juga harus punya manajemen risiko juga. Kalau misalnya tanahnya itu tanah adat gitu loh. Jadi kalau dia berkaitan dengan tanah adat, jangan kita berlindung di balik kebenaran formal. Ya kan? Bapak Ibu harus ngecek dong bahwa masyarakat adatnya benar nggak? Memang tanah itu masih benar nggak menjadi tanah adat. Nah, prinsip ini menurut saya akan membantu Bapak Ibu nanti ke depannya bahwa akta yang dilahirkan itu bahwa akta yang bisa dipertanggungjawabkan sampai hari-hari berikutnya. Sementara itu, Bu. Terima kasih. Wah, di sini memang benar-benar Pak Sofyan ya. Jadi ada manajemen risiko juga ya buat para PPAT di sini ya. Jadi untuk kita garis bawahi tanah bekas milik adat ini memang benar-benar kita itu sangat takut Pak sebetulnya. Jadi lebih aman yang bersertifikat sebetulnya di situ. eh jadi tidak lupa kami tutup juga dengan pantun ya. Tadi sudah kita buka dengan pantun. Ilmu berkembang bak pohon rindang. Cakep, Tumbuh subur dalam pikiran. cakep. FGD ngopi bareng cukup sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua kita berikan aplaus sekali lagi untuk para narasumber pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, tentunya ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih juga kepada Ibu moderator kita yang cantik, Ibu Iren Kusumawardani SH SPN, yang telah memandu acara hingga selesai tanya jawab. Mohon berkenan untuk Bapak Ibu berada di depan, ada cenderamata dari panitia. Mohon berkenan kepada Ibu Vesi Farisko Alwi untuk memberikan cenderamata kepada narasumber. Ya, semuanya maju aja. Iya. Bu, terima kasih selalu mensupport kita. Ya.
Oke, ditunggu. Waduh. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk narasumber dari OJK. Iya, Pak Sofyan ikut bergabung foto bersama semua narasumber. Mohon berkenan Ibu Bendum maju untuk ikut foto bersama. Baik, kami mengundang semua peserta yang hadir untuk kita bergabung foto semua ke depan. Bapak Ibu mohon berkenan ikut bergabung. Bapak narasumber duduk, silakan duduk kembali, nanti kami mendampingi di kanan kirinya. Silakan. Ibu Sekum, Bu Bendum duduk. Bapak Ibu mohon berkenan maju ke depan, kita akan foto keluarga. Narasumbernya tetap di depan ya, duduk ya. Nah, silakan. Di bawah boleh, Bu. Kelihatan nggak? Aku contoh deh. Deketin nggak? Iya. Udah kecil. Ini mikrofonnya nih. Bisa aja keluarga. Boleh dihitung supaya siap-siap. Oh, ngadepnya ke sana. Kemana dulu nih? Mas Mahfud. Oke, dari tengah. Tengah ya. Nggak kelihatan, yang depan nggak kelihatan. Oh, sebentar. Sabar, sabar. Hati-hati, hati-hati. Alhamdulillah. Siap. 3, 2. Ya, yang banyak, Mas. Tahan, tahan.
Siapa yang ngomong? Foto dulu. Masih foto, masih foto. Masih foto. Gua pindah boleh nggak? Ayo. Satu, dua. Bikin video. Ya. Apa nih? Anggota bahagia. Fotonya rame-rame ya. Kanan. Nggak perlu latihan lah, udah sering kok. Aduh. Yang bener lah, Put. Ada sayur lodeh di depan. Lu jangan tutup kameranya, Man. Tiga, dua. Ipat maju, Ipat berkarya. Anggota bahagia. Lagi rumah ulang-ulang. Ipat maju, Ipat berkarya. Anggota bahagia. Lu mah. Anggota bahagia kaya raya. Baiklah Bapak Ibu, hadirin semua, dengan berakhirnya foto bersama maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Sampai bertemu kembali pada acara berikutnya. Saya Dewi Adriani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh